Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk si Aquarius ya, di akhir bulan September 2020, asmara percintaan kamu. Dan ini secara general, artinya untuk semua orang. Jadi bisa cocok bisa enggak. Kalau memang nggak cocok dengan kondisi kamu pada saat ini, nggak usah terlalu dipaksain, karena energinya juga bisa kebolak-balik. Bisa ini untuk kamu, bisa ini untuk orang yang kamu pikirkan. So, kalau kamu ingin bertanya tentang seseorang secara pribadi, atau kamu punya masalah percintaan secara pribadi, atau ingin menanyakan keuangan, karir, kamu bisa lihat, tentu ada syarat-syaratnya. Kamu bisa lihat di bawah deskripsi judul. Di situ sudah aku taruh bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Dan bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Oke, Aquarius. Di sini ada King of Cups, ada The World, terus juga ada Ten of Cups. Nah, kartu ketiga ini ya, ketiga kartu ini tentang sebuah perasaan yang dimana ini tentang mungkin awal yang baru, atau ada akhir dari sebuah hubungan, dari bagaimana cara kamu untuk mengungkapkan sebuah perasaan. Tapi di sini aku lihat ada seseorang yang memendam perasaan sama kamu, karena hubungan ini sudah mungkin ingin mengakhiri, atau seseorang ini memendam perasaan untuk ingin memperbaiki hubungan sama kamu. Bisa jadi ini hubungan sudah berumah tangga, sudah punya anak, atau kalau kalian yang belum menikah, mungkin kalian berpacaran. Tapi di sini seseorang ini ingin mengklirkan suasana. Aku nggak ngerti kenapa. Mungkin ada masalah di dalam hubungan kalian, ada problem, dan sepertinya orang ini ingin mengklirkan, ingin menyelesaikan permasalahan di antara kalian. Tapi di sini aku lihat masih ada ego yang mengitari seseorang ini. Mungkin pasangan kamu yang ego di sini. Masih menganggap ego adalah yang lebih tinggi daripada sebuah perasaan. Karena di sini arogannya lebih besar daripada perasaan yang lunak sama kamu. Ya, sikapnya itu masih ada arogansi yang kuat di dia. Mungkin aja tipe orang ini adalah tipe orang yang kalau ngomong belak-belakan, kalau ngomong gak dipikirin dulu, asal keluar aja, asal menjiplak aja gitu ya. Dan aku lihat kearoganannya ini karena gengsi. Bisa juga gengsi, bisa juga ya ego yang besar. Aku nggak bilang dia nggak punya perasaan, karena di sini dia lebih memikirkan ego yang ada di pikirannya. Ya, biasanya orang ego itu selalu mendeluankan hal-hal yang buat dia menang, hal-hal yang buat dia jadi mungkin sok cool, mungkin dia kayak orang yang kayak orang yang tidak membutuhkan kamu, misalnya sok nggak membutuhkan tapi sebenarnya butuh gitu loh. Jadi kayak terlihat dia cuek tapi padahal sebenarnya dia sayang gitu. Jadi macam-macam nih orang ego seperti ini. Dia mampu menutupi perasaannya demi sikapnya yang kurang mau melunak sama orang lain. Karena di sini ada The Emperor. Nah, jadi dia kayak tetap
gue bisa tanpa lo, padahal sebenarnya dia masih membutuhkan misalnya. Dan kamu cukup stres bersama orang ini ya. Kamu cukup stres, kamu terkadang mikir kenapa gue harus berdealing atau berhubungan dengan orang semacam dia gitu ya. Kenapa nggak pernah mengerti perasaan orang lain, selalunya nyakitin. Di sini ada Five of Swords, yang dimana kenapa dia susah banget sih untuk ngelunakin kalau memang dia punya salah. Atau mungkin kamu merasa kalau dia yang salah, kalau dia yang berbuat kesalahan, kenapa nggak meminta maaf aja, itu kayaknya susah gitu ya. Apa minta maaf membuat orang jadi miskin atau membuat orang jadi nggak bisa melihat dunia lagi? Kamu ngerasa seperti itu, tapi kenapa dia susah banget untuk mengakui kesalahan atau meminta maaf ya. Intinya kamu menginginkan dia itu bisa mengakui kalau dia salah, ya mengakui kesalahan, atau bisa paling tidak bisa mengintrospeksi diri lah ya, apa yang benar dan apa yang salah, atau dia bisa melihat ke dalam dirinya apa yang harus dia perbaikin gitu, apa yang kurang dari dirinya, nggak cuma nyalahin orang gitu loh. Dan aku rasa ini hubungan cukup melelahkan buat kamu maupun dia, karena ini terlalu banyak swordnya di sini tuh, di atas sword semua rata-rata. Ini terlalu banyak main di logika ya orang ini, dan termasuk kamu banyak main di pikiran gitu. Kenapa? Jadi kayak banyak pertanyaan, kenapa dia begini, atau kenapa dia melakukan hal ini, apakah misalnya apakah dia cinta, apakah dia nggak cinta, kenapa dia susah banget untuk melakukan misalnya mau minta maaf aja susah, atau dia kenapa sih nggak bisa introspeksi diri. Intinya banyak kelelahan yang kamu pikirin di sini. Dan padahal sebenarnya kamu udah ngerasa kamu sudah memberikan ya emotional needs-nya dia atau kebutuhannya dia, apa yang dia perlukan, atau selama ini gue udah berusaha untuk membahagiakan, tapi kenapa dia tidak bisa take back, tidak bisa memberikan hal yang sebaliknya. Itu yang cukup kamu sedih. Kenapa sih orang ini gak mampu untuk memberikan apa yang buat aku seneng gitu. Mungkin kamu tidak meminta banyak hal, kamu cuman menginginkan dia mengerti perasaan kamu aja. Dia mungkin tidak bisa memberikan itu. Hal sekecil itu aja dia tidak bisa memberikannya. Padahal kamu sudah merasa banyak yang kamu korbankan untuk membuat dia happy, untuk buat dia senang, untuk buat dia nyaman. Tapi dia kok kayaknya gak merasakan pengorbanan yang sudah kamu lakukan gitu loh. Dan perasaan itu cuman bisa kamu rasain sendiri. Kamu merasakan perasaan yang benar-benar kenapa dia tidak merasa aku ini begini tuh karena dia. Banyak hal yang sudah aku lakukan, tapi kenapa kayaknya apa yang aku lakukan gak pernah dianggap baik, atau gak pernah dianggap itu adalah sebagai salah satu cara untuk mencintai seseorang gitu loh. Kenapa dia tidak pernah melihat pengorbanan kamu selama ini. Jadi selama ini yang kamu lakukan itu kayak cuman lewat gitu aja buat dia. Nah, kamu ngerasain seperti itu. Dan di sini ada The Hierophant sama Page of Cups. Sebenarnya gini loh, dua-dua butuh jadi orang yang benar-benar tenang ya. Karena aku rasa hubungan ini terlalu tidak rileks. Hubungan ini terlalu banyak dikontrol oleh pikiran. Kenapa aku bilang terlalu banyak dikontrol oleh pikiran? Karena kamu selalu mikir, misalnya ini jalan sama dia nih ya, kalian yang masih bareng misalnya. Jadi kalau jalan bareng sama dia tuh kayak hati kamu, pikiran kamu tuh mikir, ini dia lagi mikirin apa sih? Dia mau ngapain sih? Ini maksudnya apa sih sebenarnya? Dia ngomong kayak gini maksudnya apa?
atau dia melakukan ini sebenarnya apa sih maunya gitu. Jadi kayak kamu selalu bertanya-tanya kenapa dan apakah jadi kayak intinya apa selalu yang dia lakukan atau apa yang selalu dia katakan, itu kamu mencoba untuk mentranslate-nya, untuk kayak menerjemahkan ya maksudnya apa, tujuannya apa. Jadi semua itu kok kayak kamu ngerasa terlalu ini gak rileks buat kamu. Jadi terlalu main di pikiran, terlalu akhirnya apa, membuat kamu stres, bisa-bisa depresi. Karena apa, kamu selalu nanyakin kayak orang yang gak nyaman bener. Jadi kalau misalnya menjalani hubungan kan biasanya ya udah jalan biasa gitu kan, bersama gitu, together, sama-sama. Mungkin kalau misalnya jalan atau makan bareng ya udah jalan bareng. Tapi ini enggak. Setiap kamu bersama dia yang ada kamu mainnya di pikiran doang gitu loh. Jadi setelah ini gue ngapain ya? Kalau dia ngomong kayak gini gue harus gimana ya? Jadi kayak terlalu mungkin dia terlalu mengontrol kamu, atau kamu yang terlalu mengontrol situasi supaya hubungan ini berjalan dengan baik karena kamu ngerasa kurang percaya dengan pasangan kamu, atau kamu kurang nyaman dengan sikapnya yang arogan tadi. Jadi kayak orang yang kok tiba-tiba arogan sih, kok dia ada perubahan sih, kok dia cuek sih. Jadi kayak selalu apapun yang dia lakukan kamu selalu mempertanyakan ke dalam pikiran kamu, dan akhirnya kamu nggak nyaman sebenarnya ya. Dan aku lihat orang ini kalau bisa, aku lihat mungkin orang ini akan menjauhi kamu, atau sebisa mungkin dia memang dari dulu ingin menjauh, kalau bisa lari dari kamu, karena kamu terlalu banyak apa ya, menganalisa dia gitu loh. Dan itu juga membuat dia nggak nyaman, karena dua-duanya saling mengontrol situasi, atau sama-sama mengontrol. Kamu mengontrol dia, dia juga ingin mendominasi kamu. Jadi sama-sama ingin apa ya, membuat pasangannya nurut gitu, tapi nggak bisa. Kita lihat sarannya apa. Free yourself. Kita lihat lagi. Forgiving and learning. Jadi kamu harus bisa memaafkan satu sama lain. Dan kalau bisa, kalau kamu yang sudah berpisah, sudah tidak bersama orang ini lagi, atau pasangan kamu ini sudah meninggalkan kamu, lebih baik kamu membebaskan diri kamu dari dia, dan coba untuk memaafkan segala sesuatu yang sudah dia lakukan. Kalau bisa aku rasa lebih baik move on, atau mencari yang senyaman-nyamannya kamu. Karena ini aku rasa hubungannya tidak baik karena sama-sama mengontrol situasi. Jadi hubungan ini gak rileks. Jadi hubungan yang kayak dijalanin tapi masing-masing terpaksa gitu menjalaninya. So, dua-duanya sama-sama kayak mikir harus ngapain, harus gimana, dia tulus enggak ya gitu ya, mau dia tulus atau tidak, itu semua kamu pikirin gitu. Jadi intinya semuanya kamu kontrol dengan kemauan kamu. Jadi hubungan ini berjalannya juga kayak terpaksa gitu loh. Jadi kalaupun misalnya kamu ngerasa sudah tidak nyaman dengan sikapnya dia, dan otak kamu selalu bertanya-tanya karena kamu takut dia nggak tulus, kamu takut sikapnya itu ada yang aneh, atau kamu takut dia menipu, membohongi kamu lagi, atau gimana. Jadi kamu mengontrol situasi, akhirnya hubungan ini kayak dipaksa dan kayak mengontrol situasi. Jadi nggak natural jalannya, cuman dijalanin karena keinginan kamu aja. Jadi aku rasa lebih bagus bebasin diri kamu dari orang seperti ini, karena aku rasa kamu juga nggak ngerasa nyaman gitu. Oke, segitu aja buat kamu. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.